kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya setiap kita punya sukacita yang besar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu pada pagi hari ini saudara. Kita mau menyenangkan hatinya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau baik dalam hidup kami. Apabila kami ada sampai dengan sekarang ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan setiap kami mau bersyukur kepadamu saat ini Tuhan. Biar yang terbaik kami boleh naikkan kepadamu, sehingga Engkau dipermuliakan di atas segalanya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami siap memuji-Mu. Amin. Sebab Engkau yang layak Tuhan menerima pujian kami umat-Mu di tempat ini. Haleluya, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, Tuhan, melimpah kasih-Mu dalam hidupku selamanya, bukan menyembah-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau layak Tuhan. Mari bersama kita menyembah Dia, sebab Dia layak. Engkau layak Tuhan, dimuliakan, ditinggikan. Engkau Raja. Haleluya. Bapa, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Katakan Yesus, oh Yesus, pegang erat. Dengan imanmu katakan, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Oh, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Dia Raja, Dia besar. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami bersuka cita karena Engkau ada di tengah-tengah pujian umat-Mu. 2-3 orang berkumpul, Engkau ada buat kami. Kami lebih daripada 2-3 orang. Kami berkumpul bersama keluarga kami, memuji Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya.
Haleluya, amin. Hari-hari kami lalui bersama Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah kekuatan buat setiap kami. Amin. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi katakan, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama siapa? Bersama Yesus, Juru Selamat. Allah itu baik, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Oh, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, oh menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesus luar biasa. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesusku, Yesus luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yang percaya Dia luar biasa katakan amin. Haleluya. Baik saudara, saat ini kita mau mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan Dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan
dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas, akan tetapi Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, Ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan,
Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Di saat situasi tidak menentu, Tuhan, kami tahu pertolongan-Mu tepat pada waktunya buat setiap kami, Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Kami berharap hanya kepada-Mu yang menjadi sandaran kami dan kekuatan kami. Dan kami tahu Engkau adalah jawaban buat setiap kami. Katakan, di saat ku saat ku tertekan dan tak ada seorang pun mau menolongku, padamu ya Tuhan mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan dan tak ada seorang pun mau menolongku, padamu ya Tuhan mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga. Kami berharap Tuhan, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku janji-Mu, janji-Mu tetap ku hidup
kepadamu, takkan kau biarkan. Kami percaya janjimu setia. Amin. Tetap ku hidup bagimu sampai Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Yes, tanganmu menjaga kami yang berharap. Takkan kau biarkan. Kami percaya Tuhan ku percaya janjimu setia. Percaya Tuhan ku percaya. Kepadamu takkan kau biarkan. Ku percaya janjimu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap kami hidup bagimu. Tetap ku hidup, tetap kami hidup. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Saat ini kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penerimaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Saya percaya kita semua bersuka cita di hadirat Tuhan. Di hari Minggu ini kita tetap mau menomorsatukan Tuhan untuk ibadah lebih dulu sebelum kita pergi kemana-mana ya. Karena kita percaya ada kuasa
dalam setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja kita, GPI Golden Fatmawati. Terima kasih untuk Pak Gembala dan seluruh pemimpin yang sudah memberikan lagi kesempatan boleh melayani Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara, kita dari tahun 2022, the year of a new paradigm. Ya, kita percaya di tahun ini, tahun 2022 ini akan lebih baik dari tahun 2021. Amin Bapak Ibu. Ratapan 3, 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Itu janji firman Tuhan. Nah, kalau tiap pagi aja ada berkat yang baru, ada anugerah yang baru, apalagi tiap minggu, apalagi tiap bulan, apalagi tiap tahun. Sebab itu kita harus percaya kasih setia Tuhan selalu baru, dan lebih lagi kita akan alami di tahun 2022 ini. Tapi kita juga menyadari, ya, di 2 Timotius 3 ayat 1 berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Jadi ke depan ini memang tidak akan lebih baik. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan datang masa-masa yang sukar. Jadi mana yang benar nih? Ya, kasih yang selalu baru atau tambah sukar? Dua-duanya benar, ya. Saya ulangi, dua-duanya benar. Dunia tidak akan lebih baik, ya, ke depan akan lebih susah. Tapi yang namanya kasih Tuhan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah untuk saya dan saudara, bahkan selalu baru tiap pagi. Nah, kita ini harus membiasakan diri untuk menerima dua kenyataan ini, ya, dua tension ini Bapak Ibu. Saudara tidak bisa cuma mau terima yang satu. Oh, saya maunya mah diberkati aja Pak, mujizat tiap hari, nggak mau yang susah-susah. Makanya saya mau bilang, jangan-jangan saudara belum selesai baca Alkitab, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi ada juga orang dari kutub sebelah yang ngomongnya begini, ndak apa-apa susah, biar miskin, yang penting masuk surga. Nah, masalahnya ayatnya di mana itu, ya? Nah, saya percaya Tuhan itu mau kita menyadari dan mengalami dua hal ini. Ya, kita harus bersiap untuk hal-hal yang kurang baik yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita juga mesti selalu pegang janji Tuhan, bahwa janjinya ya dan amin, kasih setianya tidak pernah berubah buat saya dan saudara, bahkan tak berkesudahan sampai kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Hari ini tema kita ialah mengalami kuasa Tuhan di masa-masa yang sukar. Saya percaya Tuhan mau kita mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, sekalipun situasi tidak memungkinkan, sekalipun kita merasa tidak mungkin. Tapi apa yang mustahil bagi Tuhan? Saudara, kita mau belajar dari satu cerita di Alkitab. Mari saya ajak kita semua membuka dari Alkitab kita masing-masing di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya percaya saudara sudah pernah baca cerita ini, ya. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 14, perikopnya berjudul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Wow, lama sekali sakitnya, ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, perhatikan Bapak Ibu, Tuhan tuh tahu setiap apa yang kita alami, ya, dalam hidup ini. Tidak ada yang terlewatkan. Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, ya. Di Alkitab terjemahan yang terbaru TB2 sudah direvisi, ya, bukan Tuhan tapi Tuan, karena orang itu berkata Mister, ya. Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan.
Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang yang banyak di tempat itu. Ayat terakhir 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau tidak pandemi ya, mungkin beberapa dari saudara ini di awal tahun ya, Januari, Februari, Maret, April ini kita mungkin sudah jalan-jalan lagi ke Tanah Perjanjian ya. Karena udaranya sangat enak ya Bapak Ibu, masih dingin tapi sudah matahari sudah cerah sekali, salju juga sudah kering di Gunung Hermon ya. Waktu-waktu yang indah untuk ke Tanah Perjanjian ya. Mudah-mudahan segera kita bisa ke sana. Haleluya. Nah, kalau tiba pada hari di mana kita itu akan menjalani, yaitu namanya Jalan Salib, Via Dolorosa, dari stasi 1 sampai stasi 13, 14 persisnya, ya, dari rumah Pontius Pilatus jalan terus sampai di Golgota, sampai di kubur Tuhan Yesus. Maka waktu kita masuk pintu gerbang domba itu, 10 meter jalan di sebelah kanan itu ada gereja bagus sekali, namanya Gereja Santa Ana, yang dibangun oleh orang Prancis di Tanah Perjanjian. Di gereja itu kita pasti akan disuruh nyanyi ya, karena gerejanya sangat akustik. Saudara yang tidak bisa nyanyi di situ bisa jadi bagus suaranya hanya di situ. Keluar lagi biasa ya, karena memang akustiknya ruangan gedung gereja dibangun. Nah, ke sebelah kanan gereja itu kita menengok ke bawah, ada dulu 2000 tahun yang lalu satu tempat yang disebut kolam Bethesda, saudara. Tempat cerita ini ditulis. Sekarang kolam itu sudah tidak dipakai, tentu sudah kering karena bait Allah juga udah nggak ada ya. Nah, di situ ada peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun. Bahkan dia sendiri tidak percaya lagi bahwa dia bisa sembuh. Dia bahkan mungkin sudah tidak berharap dia bisa sembuh. Dia tinggal tunggu waktu dipanggil Tuhan aja. Tapi hari itu dia berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Ya, maka perjumpaan dengan Tuhan Yesus merubah hidup orang itu. Saya percaya siapapun kita anak Tuhan, kita harus selalu mengejar ini, yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, kita bukan cuma sekedar orang Kristen, ya, sekedar beragama Kristen, tapi kita punya pengalaman hidup dengan Tuhan, dan itu yang mengubah hidup kita. Itu yang menjadikan seperti apa yang Tuhan mau untuk kita alami dalam hidup ini. Nah, saudara, pada waktu orang itu disembuhkan, ya, ada proses yang mendahului ya, sehingga mujizat itu terjadi. Nah, ini yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Apa yang saya percaya harus saya dan saudara lakukan kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan di masa-masa yang sukar seperti saat-saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat 6 dan 7 saya baca ulang, firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, kalau ditanya orang, mau sembuh nggak? Mestinya kan tinggal jawab, mau Pak, atau amin. Tapi saudara lihat jawaban orang itu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya ampun, ditanya apa, jawab apa saudara ya? Nggak nyambung deh kayaknya ya. Dia justru berkeluh kesah, dan dia justru kasih tahu ketidakmungkinan yang bisa terjadi dalam hidupnya. Karena dia sudah lihat 38 tahun orang-orang disembuhkan, ada yang lebih parah dari dia, cuma jalannya lebih cepat dari dia. Jadi selalu dia ketinggalan. Makanya ditanya mau sembuh, dia bahkan tidak mau jawab pertanyaan itu lagi, saudara. Kenapa? Pengalaman dia, apa yang dia lihat, dia pikir, dia rasakan selama ini telah membutakan segala pengharapan dia untuk boleh mengalami kesembuhan. Hari ini saya mau katakan buat kita semua, kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, sekalipun tidak ada alasan untuk kita bisa percaya, maka harus dimulai dengan memiliki pola pikir yang benar.
Kita harus mulai dengan cara berpikir yang benar di hadapan Tuhan. Atau di tahun ini kita sebutkan memiliki paradigma yang baru. Berapa sering cara berpikir kita, cara kita memandang, melihat sesuatu, itu seringkali menghalangi Tuhan untuk boleh menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Bukan Tuhan tidak berkuasa, bukan Tuhan tidak mampu, kitanya yang tidak percaya, saudara. Kalau saudara pergi ke Nazaret, maka guide di sana akan selalu berkata begini, di tempat ini Tuhan Yesus nyaris tidak membuat satu mujizat pun. Bukan karena dia nggak mau, bukan karena dia nggak berkuasa, tapi karena orang-orang di tempat itu nggak percaya sama Tuhan Yesus. Hari ini saudara, jangan biarkan pikiran kita membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya saya punya pola pikir yang benar, cara pandang, cara pikir yang benar? Roma pasal 12 ayat 2, firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Begini cara merubah pola pikir saya dan saudara sehingga berdampak kepada hidup kita. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, ya, bahasa Inggris to prove, to test, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tentu pikiran yang benar, ya, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu pasti baik, berkenan, sempurna, dan kita harus berpikir seperti apa yang Tuhan mau kita pikirkan. Nah, tapi bagaimana supaya kita bisa mengetahui kehendak Allah yang sempurna itu, yang baik, berkenan, sempurna? Ternyata bagian A memberikan petunjuk. Pikiran ini yang mesti dirubah, harus dibaharui, saudara. Karena ada istilah berkata begini, thought is a mother of action, ya. Pikiran itu ibu daripada segala tindakan. Jadi semua dimulai dari pikiran, saudara. Pikiran dulu yang berubah, maka tindakan kita akan berubah. Kita akan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, tapi kalau ditarik mundur lagi, nah gimana supaya kita memiliki pikiran yang benar itu? Sudah tahu pikiran yang mesti berubah, tapi bagaimana supaya pikiran kita bisa berubah dan kita bisa tahu kehendak Tuhan? Maka Alkitab memberikan lagi jawabannya buat saya dan saudara. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8 berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini karena PL, maka kitab Taurat. Kita sudah punya PL dan PB. Jadi kita bisa ganti, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab suci ini, ya, Alkitab ini. Tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan itu bukan di mulut, itu makan namanya. Bukan di telinga, ya, tapi di pikiran, ya, direnungkan. Supaya, nah, kalau kita merenungkan firman Tuhan, Alkitab berkata supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan itu, dari situlah saudara akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Karena kuasa firman yang bekerja, maka kemudian kita melakukan hal yang dikatakan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Karena kita dituntun, dipengaruhi, dikuasai oleh firman Allah yang hidup itu. Saya tuh jualan roti Bapak Ibu, ya, di rumah. Nah, kalau saya makan roti atau saudara makan roti, misalnya roti coklat gitu, ya, atau roti keju, ya, saudara makan rotinya, apa saudara bisa lihat gitu waktu sudah masuk dalam tubuh kita? Apa kita bisa lihat gitu, oh, kejunya lari ke tangan kiri, coklatnya ke tangan kanan gitu, ya, rotinya di perut? No way. Kalau sudah masuk diolah oleh tubuh ini, maka outputnya ialah kekuatan, kesehatan, minimal kenyang, ya. Itu hasil dari apa yang kita makan. Nah, begitulah firman Tuhan. Waktu saudara baca, saudara renungkan, somehow, some way dia bekerja, ya, dalam hidup kita. Kita tidak bisa lihat kayak mana, tapi akibatnya pokoknya perkataan kita berubah, tingkah laku kita berubah, sikap kita berubah karena firman Tuhan yang di dalam kita. Haleluya. Mari nostalgia lagi, ya. Kalau saudara ke Tanah Perjanjian pasti mesti nginep di Tiberias, ya, 2 malam 3 malam, karena kita kan mau ke Nazaret, mau ke Kapernaum, mau ke Danau Galilea naik perahu, ya. Nah,
Biasanya kalau sudah pergi bulan-bulan seperti ini, itu mulai April ke depan itu siang itu lebih lama, matahari lebih panjang, jam 7 pun kayak jam 5 sore di sana ya. Nah biasanya jam 5 kurang sudah selesai semua acara kunjungan ke situs rohani. Biasa guide lokal akan nanya, mau langsung pulang ke hotel atau mau ke jalan-jalan lagi? Peserta akan berkata, mau jalan-jalan kemana lagi? Kan gitu ya. Maka dia akan bilang, di Tiberias ini ada pabrik pembuatan berlian, pengasahan berlian. Dan kita tahu Israel adalah negara yang bisa mengasah berlian yang terkenal ya di seluruh dunia, karena dia bisa buat cuttingan yang begitu banyak, ratusan cuttingan, sehingga warna dari berlian itu bisa keluar semua. Ya, terkenal dengan 4C-nya itu ya, cutting, color, clarity, dan karat ya. Itu Israel tuh luar biasa ya. Maka peserta akan berkata mau gitu ya, beli enggak beli urusan nanti. Maka di sana kita lihat dikasih pengarahan dan sebagainya. Maka di tempat itu, baik yang di Tiberias maupun di Tel Aviv, kalau saudara beli berlian, mau yang murah apa yang mahal enggak masalah, maka si manajer toko akan mendatangi saudara dan memberi saudara salaman. Maka dia akan berkata begini, Mazal Ubraha, katanya gitu ya. Mazal Ubraha, oh ya. Rupanya itu satu kalimat ya, yang memang selalu diucapkan kalau orang bertransaksi berlian. Mazal Ubraha artinya, mazal itu beruntung, Ubraha itu diberkati ya. Kalau bahasa Arab itu barokah ya, diberkati. Ternyata kata-kata itu diambil dari ayat ini Bapak Ibu ya, dari Yosua 1 ayat 8. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, untuk saudara berhasil dan beruntung ya, diberkati, beruntung dan diberkati ya, saudara tidak perlu jauh-jauh beli berlian. Saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, lalu firman itu merubah hidup saudara. Saudara akan berhasil dan beruntung karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Haleluya. So itu kunci yang pertama, pola pikir kita harus berubah. Paradigma yang baru harus kita miliki kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan sekalipun di masa-masa yang sukar. Nomor 2, mari kita perhatikan ayat yang ke-8 dan 9. Nah ini kunci yang kedua, saya percaya kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan di saat-saat yang sulit. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Luar biasa. Saudara, memang tadi dia jawab seperti itu ya, malah berkeluh kesah, malah gak percaya kalau bisa sembuh. Tapi karena Tuhan kasihan sama dia, 38 tahun sakit ya, menderita seperti itu, maka Tuhan tetap berkata kepada dia, bangun, angkat tilam, jalan. Herannya, tadinya gak percaya, orang itu nurut juga, disuruh nurut. Dan dia dengan niatnya itu dia mau bangun untuk berjalan. Tiba-tiba kekuatannya pulih kembali, sehat kembali, mujizat terjadi saudara. Waktu apa? Waktu dia melangkah dengan iman, waktu dia nurut perkataan Tuhan. Nah ini dia kunci yang kedua ya. Hiduplah oleh iman, berjalanlah dalam iman saudara-saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bahasa Inggrisnya, for we live by faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. Saudara-saudara, dalam setiap keadaan hidup kita, baik atau tidak baik, lagi senang atau lagi susah, tetap Tuhan pesan, hiduplah oleh iman. Hiduplah karena kita percaya sama Tuhan. Bukan karena percaya karena kekuatan kita, bukan karena percaya dengan apa yang kita lihat. Maaf kalau cuma lihat, kalau hanya mengandalkan apa yang kita lihat, kita mungkin akan selalu dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Karena apa yang kita lihat semuanya rasanya kurang baik. Tapi Tuhan pesan, Tuhan mau kita tuh harus hidup oleh iman. Supaya kita mempercayai Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Saudara, ada buku yang ditulis oleh seorang profesor psikologi yang terkenal dari Inggris, namanya Richard Wiseman. Saudara bisa klik di internetnya. Dia menulis buku yang berjudul The Luck Factor. The Luck Factor, faktor keberuntungan. Wah.
Dia mensurvei, meneliti, menginterview 400 orang di Inggris yang hidupnya beruntung, tapi ada yang sial mulu gitu ya. Nah dia selidiki tuh 400 orang itu untuk menemukan apa sih faktor yang menentukan keberuntungan, sehingga ada orang hoki mulu ya, beruntung mulu, tapi ada yang sial mulu, apes mulu. Nah kesimpulan dari buku itu ya, tak kasih tahu sama saudara, dia berkata begini, keberuntungan adalah, jadi setelah dia meneliti, maka ini kesimpulannya, ternyata keberuntungan adalah masalah iman, bukan soal nasib, takdir, atau judi-judian. Karena banyak orang kan kadang-kadang suka salah ya, oh saya kalau ini beruntung nih, suka dapat lotre katanya. Jadi kita pikir kita beruntung, ya tuh. Dan yang satu apes mulu. Di situ diceritakan ada buku, ada seorang ibu yang berjalan 200 mil membawa kendaraan, tapi mengalami 18 kali musibah. Waduh, apes banget ya. Cuman jalan mobil dapat 200 kilo dari kota A ke kota B, tapi 18 kali mengalami musibah. Ya. Nah, tapi dia bilang ternyata orang itu beruntung atau sial ya, itu ternyata masalah iman. Kalau kita percaya bahwa aku pasti beruntung, aku pasti hoki, aku pasti diberkati Tuhan, aku pasti ditolong Tuhan, maka itu yang terjadi saudara. Tapi kalau sedikit-sedikit, aduh apes gua, aduh mati gua, aduh, maka itu yang terjadi saudara. So apa yang kita percayai itu yang akan terjadi, apa yang kita takutkan, maka itu juga yang terjadi saudara. Maka mulailah hidup dengan iman. Hari-hari ini kita merubah pola pikir kita dan kita mengimani apa yang kita tahu Tuhan sanggup lakukan buat hidup kita. Tapi bagi jemaat Tuhan di tempat ini, saya mau ajak kita memperhatikan tentu, yaitu di kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 dan 26. Nah di situ kita temukan definisi yang lebih lengkap lagi dari iman itu. Kalau saudara baca Yakobus 2, 17 atau 26, maka ada kalimat yang berkata begini, iman tanpa perbuatan adalah nol besar. Iman tanpa perbuatan itu mati, sia-sia, nothing. Jadi ternyata iman itu adalah rangkaian dua kata sebenarnya, yaitu percaya dan bertindak. Ya, percaya dan taat. Kalau cuma percaya, kata ayat-ayat yang di Yakobus 2 itu, setan juga percaya Tuhan, cuma dia nggak mau taat. Jadi percaya aja nggak cukup. Iman ialah percaya dan mentaati apa yang kita percayai. Nah sebab itu saya percaya kalau kita memang beriman bahwa Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti lakukan mujizat. Bagian kita ialah apa? Melangkah dengan iman. Jangan pasif, jangan cuma nunggu, jangan diem-diem aja. Tapi kita harus berdoa, aku mesti bikin apa Tuhan? Supaya aku mengalami mujizat Tuhan. Apa yang aku lakukan? Supaya aku melihat jalan terbuka. Ya, pertolongan Tuhan bisa saya dapat, saya alami, saya terima. Saudara, nah disitulah butuh ketaatan, butuh langkah iman saudara. Ya, saya selalu suka ilustrasi ini ya, bahwa kalau kita ibaratkan yaitu kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan, apapun itu yang dari Tuhan itu kita ibaratkan api Tuhan yang turun dalam hidup kita. Maka apa yang kita lakukan, langkah iman kita itu seperti kayu api di hadapan Tuhan, ya. Kayu bakar gitu, kayu bakar di hadapan Tuhan. Kita sering berdoa minta kuasa Tuhan, minta api Tuhan turun. Apinya sih turun, cuman kayunya enggak ada. Ya apinya pergi lagi. Kayu bakar ini bicara soal harga yang kita bayar, ketekunan yang kita tabur, persembahan yang kita berikan ya di rumah Tuhan. Karena itu semua benih saudara. Ya benih yang kita tabur yang akan tiba waktunya di mana kasih karunia Tuhan turun dan menumbuhkan tuayan dalam hidup kita. Kita malas-malas nabur, berbuat baik, jarang nolong orang, hitung-hitungan, tapi minta tuayan dari Tuhan, minta berkat. Kata Tuhan, come on ya, tabur. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Jangan berharap banyak saudara kalau saudara tidak menabur ya. Karena apa yang kita tabur itu yang Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda dalam bentuk tuayan. Puji Tuhan. Saya dorong kita tahun ini, bulan ini
Mari kita menabur lebih sungguh lagi ya. Tabur kerajinan, tabur pelayanan, tabur berbuat baik, tabur persembahan. Ya, maka janji Tuhan, Dia pasti memberkati saya dan saudara. Dia pasti mengembalikan ya tuayan itu dalam hidup kita, dalam ribaan kita. Dan kalau Tuhan ganti, Tuhan pasti berkati kita berlipat kali ganda. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-14. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, hari itu Tuhan Yesus setelah menyembuhkan dia, mestinya kan selesai ya. Karena Tuhan kalau mengadakan mujizat enggak pakai pamrih, enggak mesti minta ini itu imbalan apa, enggak. Tapi tetap Tuhan cari dia dan ketemu dia di bait Allah untuk kasih satu pesan yang sangat penting kepadanya. Yaitu apa Tuhan katakan? Jangan buat dosa lagi ya. Kamu sudah sembuh, supaya jangan yang buruk terjadi atasmu. Pesan Tuhan buat orang itu biarlah menjadi pesan juga buat kita semua sebagai sesuatu yang harus kita ingat. Masalah mujizat, masalah kuasa Tuhan, kesembuhan itu hal yang sangat mudah bagi Tuhan. Tapi yang paling susah sebenarnya kalau saudara mau jujur, yaitu bagaimana kita berubah untuk hidup mengasihi Tuhan, hidup kudus. Itu yang susah. Makanya Tuhan pesan kepada kita supaya kita mempersembahkan hidup kita bagi Dia. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus, maka Tuhan mau kita hidup dalam kekudusannya. Kita hidup bagi kemuliaannya. Saya ingat satu ayat yang bagus sekali di 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kenapa bukan milik kita sendiri lagi sekarang? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini sama juga dengan yaitu Wahyu 5 ya, ayat 9 dan 10 itu paralel tuh, mirip tuh. Bahwa kita ini telah dibeli oleh Tuhan. Hidup kita ini yang tadinya milik kita, kita pakai untuk apa yang kita mau ya. Kadang-kadang ikut Tuhan, kadang-kadang ikut setan. Suka-suka kita yang memang punya hidup kita kok. Tapi Tuhan beli dengan apa? Dengan darahnya yang mahal. Dia tebus kita sehingga kita bukan nanti akan beroleh karena upah dosa maut, kita tidak akan beroleh hukuman maut, ya. Tapi kita beroleh sorga karena penebusannya. Karena kita sudah dibeli, maka sekarang kita berkata, hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Tuhan. Kita dibeli oleh Tuhan Yesus untuk diperdamaikan. Darah Yesus itu memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga, ya, sehingga kita boleh berkata, ya Aba, ya Bapa, dan Roh Kudus boleh diberikan dalam hidup kita. Karena kita diberi Roh Kudus, maka kita punya kuasa untuk hidup benar, hidup sungguh-sungguh. Karena sekarang punya kuasa untuk berkata pergi kepada setan. Dulu tidak bisa, tidak mampu. Sekarang kita diberi kuasa itu. Karena sekarang kita adalah anak-anak Allah. Nah, sebab itu mari muliakan Tuhan, saudara, dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka saya mau bilang, Tuhan pasti akan buat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh. Ya, dalam kitab Wahyu, kalau sudah baca Wahyu 22 dikatakan di akhir zaman ini, ya, yang kudus akan tambah kudus, yang cemar tambah cemar. Pilihannya ada di tangan kita. Kita sudah diberi kuasa. Sudah mau menggenapi yang mana? Yang A atau yang B? Tapi saya berdoa kita semua mau menggenapi yang A. Amin, saudara. Hidup kudus oleh kuasa Roh Kudus kita dimampukan, ya. Kita boleh melayani Tuhan, saudara. Maka saya percaya kita akan buktikan janji Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita, menyelamatkan kita, melakukan mujizat dalam hidup kita. Karena kita hidup mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati berdoa. Oh Rabba Syakaralaba Ralaba. Irabahandaralaba. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah kami boleh ada di hadirat Tuhan, di ibadah kami minggu ini. Hamba berdoa berkati umat-Mu Tuhan, berkati gereja ini, berkati kami semua keluarga besar di tempat ini.
Tuhan Yesus, keadaan ke depan tidak akan lebih baik, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Engkau sanggup menolong kami, even last minute Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu biarlah Tuhan kami percaya janji firman-Mu. Kami hidup karena iman. Dan Tuhan berkata untuk supaya kami kuat dalam Engkau. Karena kami tahu sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup dengan pola pikir yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka kami akan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang beribadah bersama-sama. Berkati para suami, para istri. Orang-orang tua, anak-anak muda berkati. Kalau ada yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada minggu ini. Siapkan hati saudara, angkat kedua tangan saudara, pejamkan mata. Kekasih-kasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kuasa, mujizat, kesembuhan yang hanya datang dari tahta Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kami hari ini sampai dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Mazal Ubraha buat saya dan saudara. Selamat hari Minggu.